Indonesia sebentar lagi akan menggelar perhelatan akbar Piala Dunia U17. Walaupun gak diunggulkan lolos, skuad Garuda punya peluang dengan hadirnya pemain-pemain keturunan berkualitas. Salah satu yang paling disorot adalah Welber Halim Jardim yang dijuluki media Brazil sebagai The Next Neymar. Cetak gol cuma merangkum starting lineup mengerikan tim nasional Indonesia di Piala Dunia U17 sebagai berikut. Mencari pemain keturunan terbaik. PSSI secara mengejutkan menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih tim nasional Indonesia U17. Keputusan ini menimbulkan polemik bagi seluruh penggemar sepak bola tanah air. Pelatih kelahiran Balikpapan itu dianggap masih belum punya pengalaman menangani skuad Garuda Muda. Bahkan media Vietnam yakni Soho juga meremehkan kemampuan Bima Sakti. Media tersebut menuliskan jika Bima Sakti nggak layak menukangi timnas Indonesia U17. Dalam sebuah artikelnya mereka menganggap jika Indra Syafri lebih layak memimpin. Alasannya mantan pelatih Bali United ini lebih berpengalaman karena baru saja meraih medali emas di SEA Games 2023. Meskipun begitu, Bima Sakti tetap fokus menangani skuad Garuda Muda. Para penggemar menyarankan Bima Sakti untuk menggunakan pemain keturunan. Namun dia menyebut hanya akan memberikan jatah untuk pemain diaspora sebanyak 2 slot saja. Dirinya nggak menjamin pemain keturunan bakal otomatis lolos ke dalam skuadnya. Seorang pengamat sepak bola bernama Yusuf bahkan menyarankan Bima Sakti nggak menggunakan pemain keturunan sama sekali. Menurutnya hal tersebut bisa memupus mimpi talenta lokal yang ingin bermain di kancah dunia. Namun Bima Sakti bersama PSSI tetap menyeleksi beberapa pemain keturunan di luar negeri. Indra Syafri mengungkapkan ada 5 pemain diaspora yang layak untuk memperkuat timnas. Mereka adalah Amar Raihan Berkik, Coyun Damanik, Welber De Halim Jardim hingga Jidabin. Namun Indra Syafri menyebut beberapa dari mereka masih belum punya paspor Indonesia. Meskipun begitu, para pemain tersebut sempat kedapatan menjalani sesi latihan bersama di Jerman. Kombinasi mengerikan pemain lokal dan keturunan. Hadirnya 5 pemain keturunan membuat komposisi timnas Indonesia U17 terlihat meyakinkan. Bima Sakti bisa menggunakan kombinasi pemain lokal dan keturunan di dalam skuadnya. Hal tersebut bisa dimulai dari sektor pertahanan yang bakal tetap menggunakan kiper lokal. Andrika Fatir Rahman diperkirakan akan menjadi starting utama skuad asuhan Bima Sakti. Sang pelatih pernah memujinya sebagai kiper muda yang punya ketenangan luar biasa. Lanjut di posisi bek tengah, Bima Sakti juga masih mengandalkan duet pemain lokal. Sultan Zaki dan Iqbal Gwijage diprediksi akan menjadi pemain utama. Sedangkan Welber Halim Jardim akan mengisi posisi bek sayap kanan yang akan ditemani oleh Habil Akbar di sisi kiri. Untuk posisi gelandang bakal diperkuat dengan kombinasi lokal dan keturunan. Bima Sakti bisa memainkan 3 gelandang seperti Vigo Dennis, Kaviato Rizky, dan Jidabin. Selain itu, tim nasional Indonesia U17 juga bisa mengandalkan kemampuan Chow Damanik. Bersama Lausanne U17 di Liga Swiss, Damanik telah memainkan 7 penampilan. Uniknya, Bima Sakti justru menaruh Jidabin di posisi gelandang. Padahal pemain keturunan Korea Selatan ini berposisi asli sebagai striker maupun winger. Coach Bima juga bisa mengandalkan Amar Berkik untuk mengisi posisi sayap kanan. Dirinya tampil baik bersama Hoffenheim U17 dengan catatan 2 gol dari 7 laga. Welber Halim Jardim. Untuk mengawali ulasan ini ada Welber Halim Jardim yang dipastikan akan membela timnas Indonesia. Bek kelahiran Banjarmasin itu sudah mendapatkan paspor sejak bulan lalu. Bima Sakti sendiri mengaku sangat senang dengan kehadiran sang pemain. Menurutnya Welber Halim merupakan pemain yang punya kualitas di atas rata-rata. Hal itu wajar karena pemain berusia 16 tahun ini mencuri perhatian media Brazil. Dia disebut-sebut sebagai The Next Neymar berkaca dari skill olah bolanya yang mumpuni. Selama membela tim junior, dia sudah meraih 2 gelar bergengsi di kejuaraan kelompok umur. Mulai dari Gothia Cup di Swedia, Dana Cup di Denmark hingga Adidas Madewis Cup di Prancis. Di sisi lain, adaptasi Welber Halim bersama skuad Garuda Muda terbilang cukup lancar. Hal itu bisa terlihat dalam postingan akun Instagram Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Saat itu Welber Halim terlihat lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia.
Dia mengaku sangat senang bisa membela tanah kelahiran ibundanya. Ayol, sa nama saya Weber Squad Halim Jardim. Nggak tanggung-tanggung, ex Santos Junior ini langsung mengusung target tinggi di Piala Dunia U17. Dia berhasrat bisa membawa Garuda Muda meraih gelar di ajang 2 tahunan tersebut. Amar Berkik. Selanjutnya ada Amar Berkik yang kini membela Hoffenheim U17. Pemain kelahiran Frankfurt ini salah satu pemain diaspora yang diprediksi akan lolos seleksi. Kabar itu didapat langsung dari Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Ex-presiden Inter Milan ini bilang jika kesempatan Amar untuk membela skuad Garuda terbilang sangat besar. Sebab pemain berusia 16 tahun ini sudah mengantongi paspor Indonesia. Darah tanah air Amar didapatkan dari sang ibundanya yang berasal dari Jawa Tengah. Amar mengaku sudah membuat keputusan bulat untuk membela tanah kelahiran ibunya. Menurutnya, sang ibu sudah menceritakan kultur Nusantara yang membuatnya jatuh cinta. Selain itu, Amar juga sangat terkejut dengan keramahan orang-orang Indonesia. Bahkan dia sangat terhibur dengan kelucuan para pemain dan pelatih yang ada di skuad Garuda Muda. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini menjadi salah satu pemain yang disukai oleh Bima Sakti. Wajar karena karirnya cukup mentereng saat membela Akademi Hoffenheim. Hingga saat ini, Amar Berkik tercatat sebagai pemain yang paling banyak mendapatkan kesempatan di Hoffenheim U17. Dengan kesempatan ini, dia berharap bisa membela timnas Indonesia. Gak cuma itu, dia juga punya target untuk membawa timnas Indonesia U17 lolos ke babak 16 besar. Chow Yun Damanik. Berikutnya ada Chow Yun Damanik yang dipanggil mengikuti training center di Jerman bulan lalu. Chow diketahui punya darah keturunan dari sang ibu yang berasal dari Medan. Pada proses seleksi, Chow berhasil mencuri perhatian staf kepelatihan. Salah satunya Bima Sakti yang memuji dampak besar pemain yang juga memiliki darah Pantai Gading ini. Menurut Bima Sakti, Chow Yun Damanik memberikan warna yang berbeda bagi skuad Garuda Muda. Kemampuannya sangat baik dalam bertahan ataupun menyerang. Sementara itu, pemain kelahiran 2007 ini juga menyebut sangat senang untuk membela timnas Indonesia. Dia ingin membahagiakan sang ibu yang berasal dari tanah air. Sayang, keinginan besar Chow membela Indonesia bisa jadi nggak terwujud. Sebab hingga saat ini pemain berusia 16 tahun ini belum mengantongi paspor kewarganegaraan Indonesia. Menurut Indra Syafri, proses administrasi sang pemain mengalami sedikit kendala. Namun Direktur Teknik Timnas Indonesia itu nggak membeberkan alasannya secara lengkap. Seandainya proses tersebut nggak rampung, Chow akan dicoret dari daftar skuad. Hal ini merupakan kerugian besar mengingat Piala Dunia hanya tersisa beberapa minggu lagi. Ji Dabin. Terakhir ada Ji Dabin yang punya darah campuran antara Indonesia dan Korea Selatan. Dirinya mendapatkan darah Korea Selatan dari sang ayah yang bernama Ji Hasik. Berbeda dengan pemain keturunan lainnya, Ji Dabin dibesarkan di Depok mengikuti tempat tinggal orang tuanya. Sejak kecil dirinya menimba ilmu di salah satu akademi ternama di Jakarta. Ji Dabin pernah mengantarkan timnas Indonesia U16 meraih gelar juara Piala AFF. Bima Sakti mengandalkan jasanya yang bisa bermain di tengah maupun di lini serang. Selain itu, dia juga akan memanfaatkan keunggulan Ji Dabin yang punya postur tubuh ideal. Dirinya mengaku antusias dengan peluang Indonesia di Piala Dunia U17. Dia berharap para rekan-rekannya bisa memberikan hasil terbaik di ajang 2 tahunan tersebut. Menurutnya, skuad Garuda Muda punya peluang besar untuk mencuri perhatian media luar. Selain itu, Ji Dabin juga siap bersaing untuk memperebutkan posisi starting line-up. Itulah ulasan starting mengerikan timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Muda mampu meraih hasil maksimal di ajang nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.